Selamat datang kembali teman-teman di video saya kali ini. Untuk hari ini spesial, saya tidak akan membuat video cicil Bitcoin, melainkan saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya bagaimana cara menggunakan aplikasi vlog, atau bagaimana sih cara membeli Bitcoin itu sendiri, atau bagaimana sih investasi di Bitcoin itu seperti apa. Oke, saya coba menjawab pertanyaan tersebut di video ini ya. Jadi untuk Bitcoin sendiri sebenarnya tidak harus dibeli di vlog. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membeli Bitcoin. Oke. Itu ada untuk aplikasi lokalnya sendiri, ada toko kripto, ada Indodax, ada juga Thrift, ada juga Pintu, Peluang, dan lain-lainnya. Nah, cuman untuk video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk investasi di kripto melalui aplikasi vlog. Oke. Jadi yang pertama, ketika kita sudah download aplikasi vlog, tentunya pas baru masuk kita diwajibkan untuk mendaftarkan diri dulu. Oke, mendaftarkan diri dan sudah diwajibkan harus memiliki KTP. Ya. Setelah dilakukan pendaftaran dan berhasil, dan kita sudah verifikasi menggunakan KTP dan lain-lain, di sini tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita diwajibkan untuk yang pertama adalah isi saldo di sebelah sini ya. Sebelah sini ada isi saldo. Kita harus isi saldo di sini. Kita klik di isi saldo. Kemudian akan muncul pilihan rupiah Indonesia ataupun transfer kripto dari aplikasi lain ya. Oke, dari exchange lain maksudnya. Oke, sebelum kita isi saldo, ada pertanyaan, isi saldonya itu buat apa sih bang? Nah, isi saldonya ini nanti uangnya akan kita gunakan untuk membeli Bitcoin itu sendiri. Nah, kita dapat ke perdagangan, kemudian kita cari di sini koinnya, koin apa yang mau kita beli ya. Dan di sini saya mendapatkan informasi bahwa di aplikasi vlog sendiri sudah ada 50 koin yang tersedia. Salah satunya adalah Bitcoin. Oke. Jadi nanti setelah diisi, ini isi saldo, kita bisa transfer kripto dari aplikasi lain, ataupun kita juga bisa isikan rupiah Indonesia. Kita pilih di sini ya, rupiah Indonesia. Dan nanti akan ada dua pilihan. Bisa transfer ke Permata Virtual Account, bisa juga melalui GoPay. Nah, untuk GoPay sendiri nantinya akan dikenakan biaya admin sebesar 1,3%. Ya. Apakah GoPay-nya harus premium? Ternyata tidak, karena tadi sempat ada yang komen di video saya sebelumnya dan tidak ada kewajiban untuk premium dan dia bisa top up melalui GoPay. Kalau saya biasanya lewat Permata Virtual Account. Ya, bisa diklik di sini ya, Permata Virtual Account, dan nanti akan dapat nomor virtual account yang setiap orang akan berbeda ya nomor virtual account-nya. Oke? Jadi nanti bagaimana cara top up-nya? Teman-teman bisa buka aplikasi M-Banking masing-masing, lalu transfer antar bank. Dan pilih Bank Permata. Lalu masukkanlah nomor virtual account ini. Nanti akan otomatis terisi. Tujuannya adalah vlognya atas nama teman-teman sekalian gitu loh. Kemudian nanti isi nominalnya berapa yang ingin kalian isi ke dalam aplikasi vlog. Oke, setelah selesai seperti itu ya, nanti otomatis di aplikasi ini akan muncul saldonya seperti ini ya. Akan muncul saldonya. Kita bisa ke dompet. Untuk mengeceknya kita bisa ke dompet di sebelah kanan bawah ya. Nih dompet. Oke. Di dompet ini kita bisa lihat ada aset saya. Kebetulan di sini aset saya ada 3, yaitu Bitcoin, USDT, dan Indonesia Rupiah. Indonesia Rupiah saya hanya ada 94.000. Oke, jadi yang bisa saya gunakan untuk membeli Bitcoin hanyalah si Indonesia Rupiah, yaitu 94.000. Oke. Nah, itu penjelasan yang pertama untuk bagaimana cara top up saldo ke aplikasi vlog. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara membelinya? Nah, bagaimana cara membeli saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya, yaitu dengan keperdagangan, cari koin yang ingin dibeli dan masukkan nominalnya di sini ya.
Misalnya 30.000, 10.000, ataupun bahkan 1.000. Karena di sini, di aplikasi Vlog, spesialnya adalah dia bisa membeli koin apapun mulai dari Rp1.000 saja. Oke? Kita kembali ke dompet. Nah, bagaimana sih cara mainnya, Bang? Nah, sebetulnya kalau saya ini menggunakan aplikasi Vlog ini, membeli Bitcoin itu untuk investasi jangka panjang. Bukan untuk trading singkat, bukan untuk keluar masuk dengan cepat, bukan. Jadi, kalau saya tidak peduli harganya berapa, tidak terfokuskan pada harga, lebih ke arah konsistensi saya dalam menabung di Bitcoin, investasi di Bitcoin ya. Nah, kalau teman-teman mau main secara cepat, misalnya kita cari di sini Bitcoin ya. Teman-teman di sini ingin bermain secara cepat, mencari keuntungan secara cepat. Teman-teman bisa beli saat ini harganya di 1,7 miliar ya. 1,7 miliar, 1,735 miliar ya. Kalau teman-teman misalnya belikan dengan harga 1 juta rupiah, atau teman-teman bisa ketik di sini 1 juta rupiah, oke? Kemudian nanti ketika harganya naik, ya, dari 1,7 ini menjadi 1,9 atau 2 miliar nantinya, teman-teman bisa langsung menjualnya. Dan itu pasti nominal uang teman-teman yang tadinya ada 1 juta itu akan bertambah sesuai dengan kenaikan harga yang ada di Bitcoin tersebut. Oke? Jadi seperti itu untuk mendapatkan keuntungan singkat. Akan tetapi kalau saya fokusnya adalah di investasi, maka setiap hari saya belikan Bitcoin sebesar Rp30.000. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri di sini. Bitcoin yang pertama kali saya beli itu di harga 30.000 dapat mendapatkan 1726 0,00001726. Di hari berikutnya, ya, di jam 3 pagi, saya membeli Bitcoin lagi di harga 30.000 juga, tapi jumlah Bitcoin ini berbeda. Ya. Artinya, karena jumlahnya lebih sedikit, artinya pada saat itu harganya sedang naik. Nah, pada hari ketiganya, saya beli juga harganya seperti di hari pertama. Jumlah Bitcoinnya sama. Dan kemudian di tanggal 5 dan tanggal 6, jumlah Bitcoinnya itu semakin besar. Artinya pada saat itu harga Bitcoinnya lebih murah. Maka ketika saya beli 30.000, walaupun sama belinya 30.000, tapi jumlah Bitcoinnya di sini berbeda-beda. Oke? Jadi seperti itu teman-teman. Dan sekarang total Bitcoin saya ada di 0,00008699 Bitcoin. Oke. Dan saya harapkan ke depannya saya bisa konsisten untuk menabung Bitcoin sehingga mudah-mudahan Bitcoin tabungan saya bisa mencapai 1 miliar pertama. Oke? Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian beberapa pertanyaan untuk menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Semoga bisa terjawab. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan DM saya kembali. Terima kasih.